dan yang suka melihara ular kobra, kan saya sudah minta pertama nggak boleh menjadi bahan untuk atraksi dan candaan. Apalagi kamu candanya sudah berlebihan. Sudah kedua kalinya kamu ngirim ular king cobra ke gerbang pintu rumah saya, ya. Jangan dong, nggak boleh ya. Nanti yang ketiganya kamu apes ketangkap loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Para sedulur, jadi tadi di awal video ada potongan video pendek tentang pernyataan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini. Yang Kang Deddy Mulyadi itu mengeluhkan ya di situ bahwasanya ada orang oknum tertentu yang kemudian mengirimkan ya ular king cobra gitu kan, yang mana ular king cobra itu ditaruh di depan pintu gerbang masuk rumah Kang Deddy Mulyadi yang ada di Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang, Jawa Barat, teman-teman. Nah, ini tampaknya sesuatu bentuk daripada teror, intimidasi gitu kan, dan sepertinya untuk menakut-nakuti ya Kang Deddy Mulyadi. Lagi-lagi hal-hal seperti ini memang digunakan kemudian untuk mengganggu, untuk mengintimidasi orang-orang yang dianggap mengganggu kepentingan orang-orang tertentu. Nah, kalau kita lihat kan memang Kang Deddy Mulyadi ini apa sih gitu kan, sepertinya nggak banyak lah lawan politiknya gitu kan. Kang Deddy Mulyadi hari-harinya diisi dengan melakukan program-program kerja demi perbaikan, demi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, dan dia memang hari-harinya diisi untuk kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang saya pikir tentunya juga program-programnya Kang Deddy ini kan memang kemudian sepertinya ada juga yang pastinya juga berbenturan ya dengan orang-orang tertentu gitu kan. Apalagi Kang Deddy Mulyadi ini saat ini bisa kita kenali bahwasanya walaupun dia ramah, walaupun dia itu bijaksana, tapi kalau kemudian melihat suatu kesalahan, suatu bentuk masalah, Kang Deddy Mulyadi tampaknya nggak mau kompromi ya. Bisa kita lihat ketika kemudian Kang Deddy Mulyadi mengunjungi wilayah di Puncak ya, di Bogor sana, di Kabupaten Bogor, ketika kemudian banyak tempat-tempat yang sebetulnya fungsinya adalah untuk resapan air gitu kan, air hujan, justru kemudian didirikan bangunan-bangunan di situ. Yang mana kemudian Kang Deddy Mulyadi dengan tegas berkoordinasi dengan Bupati Bogor untuk kemudian menertibkan, bahkan kemudian membongkar bangunan-bangunan tersebut. Yang tentunya juga hal ini suatu tindakan yang sangat penting, dan kayaknya baru pertama kali lah kemudian ada gubernur yang betul-betul begitu tegas, nggak cuman kemudian melakukan kajian atau apa, dia langsung kemudian hadir, kemudian juga dengan kerja nyata ini Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Dan kita lihat kemudian di area hulu ketika sudah dibereskan di daerah Puncak Bogor, di hilirnya pun Kang Deddy Mulyadi juga hadir ya, di Kabupaten Bekasi. Nah, di Kabupaten Bekasi juga Kang Deddy Mulyadi ini menertibkan, berkoordinasi dengan wali kota dan bupati Kabupaten Bekasi. Kang Deddy Mulyadi kemudian menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di sepanjang daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Bekasi, seperti Kali Gabus, Kali Mati, Kali Baru, Kali Cikarang, semuanya dibersihkan semua bangunan-bangunan liar yang berdiri kemudian tanpa izin dan di atas tanah yang bukan milik mereka gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi juga tetap ya di situ dia tetap humanis. Di situ dia memberikan uang kerahiman ya buat orang-orang yang kemudian mendirikan bangunan di tanah yang bukan milik mereka, di tanah milik negara gitu kan. Yang jelas sekarang berhasil kemudian ditertibkan, sungai-sungai tersebut kemudian direvitalisasi, bangunannya dibersihkan, sampahnya diangkat, kanan kiri sungainya diberikan pile beton. Nah, ini luar biasa sekali ya. Bahkan untuk tahun-tahun ke depan pasti efeknya nggak cuma di daerah Jawa Barat, Jakarta pun nanti akan merasakan efek keuntungan manfaat daripada program-programnya Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan di area Bekasi ini ya teman-teman. Ini luar biasa sekali ya. Walaupun kemudian kan memang
sebegitunya Kang Deddy Mulyadi melakukan kerja-kerjanya, tetap aja lah di mata orang-orang tertentu yang sepertinya nggak berkenan dengan Kang Deddy Mulyadi ya tetap menolak, mengkritik gitu kan. Belum lama dalam sebuah forum diskusi di salah satu media sosial, di salah satu stasiun televisi, tokoh kontroversial yaitu Rocky Gerung juga mengungkapkan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah Mulyono jilid 2, yang saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Dan dikatakan bahwasanya program-programnya Kang Deddy Mulyadi seperti program apa itu kemarin, pembinaan karakter anak gitu kan, yang terkait dengan perilaku khusus kenakalan remaja yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi di seluruh wilayah di Jawa Barat, di seluruh wilayah kabupaten kota Jawa Barat, dan sekarang udah jalan, pembiayaannya juga udah dibiayai dengan APBD Pemda Jawa Barat. Ini dikatakan sebagai pemikiran yang dangkal itu cetek teman-teman, artinya pemikiran yang mungkin katanya mungkin dungu lah, pikirannya seperti itu, saya nggak ngerti gitu kan. Dan lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi alhamdulillah nggak terpengaruh oleh kemudian serangan-serangan dari orang seperti Rocky Gerung. Kang Deddy Mulyadi kemudian cuma membalas dengan mengatakan menurut Kang Deddy nggak masalah kalau kemudian dia seorang gubernur yang berpikiran dangkal, tapi kalau kemudian dangkal kemudian bisa menumbuhkan hamparan tumbuhan tanaman yang bisa kemudian memberikan manfaat untuk orang banyak, itu lebih baik daripada kemudian dalam tapi kemudian cuma menenggelamkan orang. Nah, ini kata-katanya kan dalam, namanya menenggelamkan ini ya dalam artian bikin orang binasa dalam pola pikirnya. Karena kalau si Rocky Gerung ini kan memang kalau bilang komoditasnya kan akhirnya cuma pernyataan-pernyataan yang menimbulkan perselisihan, konflik, kebencian gitu kan, yaitu perdebatan gitu kan. Awalnya pasti perdebatan, dan dia memang kemudian menggunakan kemampuan untuk bicaranya untuk selalu mempermalukan lawan bicaranya ya di berbagai platform media sosial, yang ujung-ujungnya sebenarnya kan orang juga lawan bicaranya sakit hati. Kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi diserang, dikatakan pikirannya dangkal, penontonnya King Deddy Mulyadi itu katanya pikirannya dangkal, tentunya para fansnya Kang Deddy Mulyadi, warga Jawa Barat yang mencintai Kang Deddy Mulyadi kan intinya kemudian merasa tersakiti gitu kan. Saya yakin gitu kan, merasa terganggu. Yang intinya ini kan mancing-mancing masalah gitu kan, yang sebenarnya manfaatnya juga nggak ada gitu kan. Manfaatnya itu yang real nggak ada, adanya cuma manfaatnya adalah orang cuma seneng melihat orang yang berdebat, melihat orang yang kemudian mempermalukan orang lain gitu kan, yang intinya ujung-ujungnya lah perselisihan, konflik gitu kan. Nah ini, dan kemudian memang Kang Deddy Mulyadi nggak begitu kemudian menanggapi. Berkaitan lagi tadi dengan kemudian teror ataupun pengiriman King Cobra, kalau saya pikir Kang Deddy Mulyadi saya yakin juga kalau kemudian mau menseriusi kasus tersebut, pastinya juga Kang Deddy Mulyadi pastinya insya Allah akan tahu gitu kan. Kenapa? Karena memang kemudian kalau kita lihat protokol pengamanan gubernur, pastinya juga kemungkinan besar rumahnya Kang Deddy Mulyadi ataupun sekitaran rumahnya juga pastinya ada kemudian CCTV ya teman-teman. Dan kalau kita lihat kemudian kalau kasus King Cobra ini kan ularnya langka gitu kan. Kalau yang hobi ular yang membawa kalaupun nyari di alam juga susah gitu kan, belum tentu ketemu. Dan kalaupun beli orang yang mau neror Kang Deddy Mulyadi itu pasti harganya mahal ya. Saya nggak tahu, pastinya juga mungkin jutaan atau bahkan mungkin puluhan juta. Artinya bukan orang sembarangan yang berusaha meneror, mengintimidasi Kang Deddy Mulyadi dengan pengiriman ular King Cobra tersebut gitu kan. Dan kalaupun kemudian dapat ularnya yang harganya mahal gitu kan, orang yang suruh kemudian nganterin ular diam-diam tempatnya Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Ini juga mungkin pastinya juga orang yang memang udah terbiasa dengan permainan ular gitu kan, yang terbiasa dengan dunia perularan gitu kan. Kalau orang biasa kayak kita, walaupun kita nakal, preman, pemberani juga pastinya kalau nggak biasa sama ular juga takut gitu kan. Jadi memang kemudian konteksnya satunya ini barangnya yang mau dikirim ini langka, harganya mahal. Yang dikirim pun juga pastinya orang-orang penghobi perularan gitu kan. Yang pastinya juga jumlahnya pastinya juga nggak banyak gitu kan. Kalau mau ditelusuri saya yakin insya Allah ketemu oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi Kang Deddy Mulyadi dari di video tadi juga mengungkapkan, dia cukup mengingatkan gitu kan, jangan sampai kemudian kalau sampai ketahuan gitu kan, karena memang tampaknya Kang Deddy Mulyadi belum melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib ya, ke Polsek Kalijati atau ke Polres, belum dia akan Polres.
Artinya masih memberikan kesempatan. Tapi kalau kemudian ketiga kalinya, saya yakin pasti akan dilakukan tindakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan saya pesan lah buat yang ngirim-ngirim ular ke Kang Deddy Mulyadi, kasihanlah kepada keluarga kalian, anak istri ataupun mungkin keluarga besarnya. Karena kalau ini sampai ketahuan kena, itu kan konsekuensi hukumnya itu luar biasa ya teman-teman. Ancaman hukuman pidananya luar biasa. Ini tindakan pidana ya, tindakan kriminal, ini kan kasusnya kasus pidana. Tapi lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi masih mengingatkan gitu kan. Dan saya pikir memang saat ini kalau yang melakukannya kemudian orang-orang di area Jawa Barat, pastinya kalau kemudian nggak cuma karena kasus pidana, kalau sampai ketangkep juga mereka dapat sanksi sosial. Karena memang saat ini seluruh elemen masyarakat di Jawa Barat itu mencintai Kang Deddy Mulyadi, insya Allah gitu kan, 99% saya pikir gitu kan. Saya aja yang bukan orang asli Jawa Barat, tapi saya warga Jawa Barat, saya warga Cianjur Jawa Barat, saya bangga punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi gini kan. Dan saya pikir memang kalau kemudian ini ditelusuri yang mengirimkan teror ke Kang Deddy Mulyadi ini, pastinya saya yakin insya Allah akan ketangkap. Saya yakin ya kemudian, karena memang kemudian kalau masalah perularan ini yang melihara namanya juga ular king cobra juga nggak sembarang orang, dan belum tentu satu kecamatan atau satu kabupaten itu ada satu atau dua orang gitu kan. Kemudian kalau yang berani kemudian megang urusan sama ular juga orangnya pasti juga dalam satu kecamatan belum tentu satu orang. Artinya memang blunder juga ini orangnya yang mau neror intimidasi Kang Deddy. Kalau betul-betul itu terjadi, ya artinya mudah nelusurinya, pasti pihak yang berwajib juga mudah. Tapi lagi-lagi sebenarnya Kang Deddy Mulyadi masih ngasih toleransi, nggak melakukan pelaporan secara kepada pihak yang berwajib. Ini lagi-lagi nggambarin kearifan, kebijakan, kesabaran Kang Deddy Mulyadi terhadap orang-orang yang memang kemudian mulai gerah ya, mulai nggak suka, mulai resah dengan popularitas Kang Deddy Mulyadi yang semakin hari semakin meningkat, dan program-programnya yang memang kemudian sepertinya tegas dan memang terukur gitu kan, nggak kenal kompromi terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu kan. Nah, kalau teman-teman mungkin punya analisa berkaitan dengan yang melakukan intimidasi terhadap Kang Deddy Mulyadi, usaha intimidasi, mungkin teman-teman bisa kasih di kolom komentar pendapatnya. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Tapi lagi-lagi kita semua patut kemudian memberikan dukungan dan apresiasi kepada Kang Deddy Mulyadi, dan kita doakan orang-orang yang kemudian membenci Kang Deddy Mulyadi semoga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan menyadari kesalahan mereka. Nah, itu aja teman-teman. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.